Ketemu lagi di pembelajaran tentang perbandingan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal perbandingan tipe yang lain. Oke, seperti apa soal tersebut? Oke, mari kita lihat. 1 perbandingan A banding B sama dengan 3 banding 4 dan B banding C 5 banding 6. Tentukan perbandingan A banding B banding C. Oke, kita tuliskan ya. A banding B sama dengan 3 banding 4. Oke. Setelah itu B banding C, ya. B banding C sama dengan 5 banding 6. Oke, untuk memudahkan cara kita melihat, ya, maka kita akan menyusun perbandingan ini dengan lebih rapi, ya. Jadi begini, A banding B banding C, ya, itu sama dengan 3 banding 4 banding tidak ada ya, kosong ya. Terus selanjutnya B banding C sama dengan A-nya kosong dibanding pembanding B-nya 5, terus pembanding C-nya 6. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ya, yang ada dua-duanya ada pembanding di kedua kejadian tersebut ada di perbandingan B, ya, yaitu angka 4 dan 5. Ya. Nah, ini kita cari KPK-nya. Ya, antara 4 dan 5. Nah, kita temukan KPK 4 dan 5 itu adalah 20. Sehingga, ya ini untuk yang kejadian pertama, ya, dari angka 4, kita mesti kalikan 5. Ya, sehingga 3 ini kita juga kalikan 5. Sedangkan 5 untuk menjadi 20 kita kalikan dengan 4, sehingga 6 juga kita kalikan dengan 4. Ya, sehingga kita dapatkan A banding B banding C sama dengan 15 banding 20. Sedangkan B banding C kita dapatkan 20 banding 24. Nah, karena angka pembanding B 20 sudah sama, maka di sini kita bisa gabung ya, A banding B banding C. Akhirnya kita dapatkan 15 banding 20 banding 24. Oke, ini jawabannya ya, akhirnya kita udah temukan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Selanjutnya nomor 2, jika X tambah 1 banding 2X kurang 1 sama dengan 3 banding 5, berapakah nilai X? Oke, kita tuliskan dengan metode per ya. X tambah 1 per 2X dikurang 1 sama dengan 3 per 5. Oke, ini kita kali silang. Sehingga kita dapatkan 5 kali X tambah 1 sama dengan 3 dikalikan 2X dikurang 1. Oke, ini kita buka dengan penyebaran, yaitu 5 dikali X ditambah 5 dikalikan 1 sama dengan 3 dikalikan dengan 2X dikurang 3 dikalikan dengan 1. Sehingga kita dapatkan 5X ditambah dengan 5 sama dengan 6X dikurang 3. Oke? Nah, di sini kita habiskan 5X-nya dengan mengurangkan 5X di sisi kiri dan kanan. Jadinya 5X tambah 5 dikurang 5X sama dengan 6X dikurang 3 dikurang 5X. Jadi kita sama-sama ruas kiri dan kanan kita tambahkan dengan kurang 5X ya. Oke. Sehingga kita dapatkan 5 sama dengan X dikurang 3. Oke. Untuk menyelesaikan ini, kedua ruas, kiri dan kanan, ya, min 3 kita habiskan dengan cara tambah 3 di kiri kanan, sehingga
Jadinya adalah 5 ditambah 3 sama dengan X. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 8. Begitu ya. Soal nomor 3. Dalam waktu 2 menit, sebuah mesin dapat mencetak botol sebanyak 10 buah. Tentukan banyak botol yang dapat dicetak mesin dalam waktu 4 menit, 6 menit, 8 menit, dan 10 menit. Gambarkan juga grafiknya dengan waktu pada sumbu X dan jumlah botol pada sumbu Y. Nah, ini kita lihat soal ini merupakan perbandingan senilai. Dikarenakan bila waktu makin besar, maka jumlah botol yang dicetak akan makin banyak juga. Sehingga misalkan ya, di sini 2 menit, ya, menghasilkan 10 botol, maka 4 menit akan menghasilkan, ya ini kita kalikan 2 saja ya. Jadi ini 10 juga dikali 2. Jadinya kita dapatkan 20 botol. Ya. Nah, dengan cara yang sama, ya, kita bisa gambarkan langsung pasangan X dan Y untuk kita gambar di grafik ya. Jadi kalau misalnya X-nya adalah waktu, Y-nya adalah jumlah botol. Jadi kalau 2 menit, 10 botol, 4 menit, 20 botol, ya, 6 menit, ya, 2 kali 3, 6, ya, sehingga 10 kita kalikan 3 juga. Jadi kita dapatkan 30. Untuk 8 menit, ya, 2 kali 4, 8, sehingga 10 kita kalikan 4 juga, sehingga kita dapatkan 40. Untuk 10 menit, 2 kali 5, 10, sehingga jumlah botol kita kalikan juga 10 kali 5, yaitu 50. Oke, nah kita gambarkan ya grafiknya. Jadi misalkan sumbu X itu adalah jumlah botolnya. Jadi misalkan ini angka 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Jumlah botol gitu ya. Sorry. Bukan jumlah botol ya, tapi waktu ya. Waktu dalam menit. Maka di sumbu Y itu adalah jumlah botol ya. Oke, kita tuliskan dari sini ya 10, 20, 30, 40, 50. Oke, sehingga kita buat titik-titiknya ya. Untuk X-nya 2, maka Y-nya 10 ada di sini. Untuk X-nya 4, Y-nya 20 ada di sini. Untuk X-nya 6, Y-nya 30 ada di sini. Untuk X-nya 8, Y-nya 40 ada di sini. Untuk X-nya 10, Y-nya 50 ada di sini. Oke, nah ini kalau misalkan kita tarik garis, maka akan berupa garis lurus. Oke, begitu ya. Nah, ini merupakan grafik perbandingan senilai. Nah, bagaimana kalau grafik tersebut merupakan grafik dari perbandingan berbalik nilai? Oke, mari kita lihat contoh berikutnya. Oke, soal selanjutnya nomor 4. Sebuah proyek bangunan dapat selesai dalam 20 hari. Bila dikerjakan oleh 30 pekerja, berapa lamakah proyek tersebut dapat selesai bila dikerjakan dalam waktu
Oke. Oh ya, ini kita tulis ya, berapa jumlah pegawainya ya. Jadi jumlah pekerjanya, berapa jumlah pekerja. Oke. Oh ya, oke. Betul ya. Jawabannya berapa lamakah proyek tersebut dapat selesai bila dikerjakan oleh sejumlah pekerja, begitu ya. Oke, jadi karena ini adalah proyek bangunan, kaitan hubungan jumlah hari dan jumlah pekerja, maka ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Sehingga kalau kita tuliskan, misalkan ada 30 pekerja, ya, dalam 20 hari, maka bila dikerjakan oleh 10 orang, maka akan memerlukan berapa hari? Oke, maka ini kita dapatkan 600 dibagi 10 nanti ya. Kita dapatkan X-nya 60 ya. Nah, di sini ya kita tuliskan 60 hari gitu ya. Di sini 30 pekerja ada 20 hari, kita tuliskan dulu ya. Sehingga kalau 20 pekerja, kita bisa tuliskan lagi misalkan 20 orang ya dikalikan dengan Y, maka 600 sama dengan 20 kali Y, kita dapatkan 30 ya. Begitu juga nanti untuk 40 ya, berarti 600 sama dengan 40 dikali berapa begitu ya. Kita anggap misalkan X lagi lah gitu ya. Berarti kita dapatkan 15 hari. Dan misalkan kalau kita mencari untuk yang 50 orang ya, maka kita akan dapatkan 12 hari. Ya. Nah, ini kita gambar grafiknya. Oke, kita gambarkan grafiknya di slide yang baru ya. Oke, jadi misalkan sumbu X tadi adalah jumlah pekerja. Ya. Oke, ini sumbu X. Misalkan di sini adalah titik 10. Ini 20 orang, di sini 30 orang, di sini 40 orang, di sini 50 orang. Ya. Atau terlalu sempit ya. Oke, saya lebarin aja. Jadi per 2 kotak 10, 20, 30, 40, 50 gitu ya. Oke, ini titiknya. Oke. Jadi untuk 10 orang, waktu pengerjaannya itu adalah 60 hari gitu ya. Oke, di sini adalah hari begitu. Pada sumbu Y. Di sini ada berapa kotak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12. Maka di sini kita anggap 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari, 50 hari, 60 hari. Oke, pas ya. Jadi per 2 kotak itu 10 hari. Oke, jadi di waktu 10 pekerja itu mengerjakan proyek selama 60 hari, jadi titiknya ada di sini. Oke. Pekerja 20 orang 30 hari di sini. Terus pekerja 30 orang itu 20 hari di sini. Terus pekerja 40 orang 15 hari itu ada di Ntar ada kesalahan. 30 orang 20 hari ya. Oke, ada di sini ya. 30 orang ada 20 hari ada di sini. Terus 40 orang 15 hari ada di sini.
Terus 50 orang pekerja, 12 hari itu ada di sini kurang lebih. Oke. Nah, tentunya garis yang menghubungkan kelima titik tersebut bukanlah garis lurus. Ya, karena kalau kita mau garis lurus tidak nyambung begitu ya. Contoh begini misalkan ini ke sini ya. Kalau kita perpanjang tidak mungkin kena ke atas sana ya. Jadi ini bukan garis lurus, tapi adalah garis lengkung atau kurva ya. Jadi ini kita gambarkan kurvanya sebagai berikut, misalkan begini. Oke, kurang rapi ya, ntar ya, kita rapikan dulu. Nah, jadi begitu ya, kurvanya melengkung ya. Nah, jadi untuk perbandingan berbalik nilai, grafiknya berupa kurva lengkung atau garis lengkung, bukan garis lurus. Oke, nah sampai di sini latihan soal kita mengenai soal perbandingan. Mudah-mudahan dapat Anda mengerti untuk memahami pelajaran di sekolah. Oke, sampai jumpa dan selamat belajar.